Sejak awal November hingga saat ini harga minyak goreng terus naik sampai melebihi harga eceran tertinggi. Kenaikan harga minyak goreng ini dari berbagai jenis, mulai dari yang curah hingga yang kemasan. Harga minyak goreng yang naik ini dikarenakan harga internasional yang naik cukup tajam. Semestinya bukan menjadi alasan, pasalnya Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Persoalan sawit di 2 tahun terakhir diliputi oleh persoalan peremajaan sawit rakyat (PSR) yang banyak tidak sesuai dengan harapan. Adanya petani sawit mandiri (PSM) yang terancam gulung tikar dengan adanya tingginya harga pupuk. Selain itu, ada juga kejadian turunnya panen sawit pada semester kedua di dalam negeri. Program bantuan dana peremajaan perkebunan sawit dari pemerintah pusat belum dimanfaatkan petani di Kabupaten Ogan Komering Ulu, karena kini harga buah segar sawit sedang tinggi. Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu menegaskan di tahun 2021 ini melalui Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perkebunan mengadakan program peremajaan perkebunan kelapa sawit. Sayangnya, program ini belum dimanfaatkan petani di Kabupaten Oku. Pelaksana tugas Sekretaris Dinas Pertanian Oku, Husmin, menjelaskan belum terserapnya dana program peremajaan perkebunan kelapa sawit ini antara lain disebabkan tingginya harga buah segar kelapa sawit. Harga saat ini mencapai Rp2.600 per kilogramnya. Dampak tingginya harga, kebanyakan petani lebih memilih memanfaatkan tanaman yang ada meski usia tanaman sudah tua dan hasil buahnya tidak terlalu produktif dibandingkan melakukan peremajaan. Padahal, jika program ini sangat baik untuk petani. Husmin sendiri tidak menyebutkan berapa besaran dana bantuan yang bisa didapatkan petani melalui program ini. Melalui program peremajaan ini kita itu diberi bantuan masyarakat peserta yang memenuhi syarat, itu diberi bantuan untuk dana peremajaan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perkebunan. Apa yang kita kucurkan tahun ini untuk di wilayah Oku? Kalau yang tahun ini, sebenarnya tahun ini belum ada yang realisasi, tapi tahun 2020 ada, tahun 2019 juga ada gitu ya. Dana cukup tersedia, dari pusat dana tersedia, tapi mereka mengajukan belum ada untuk 2021 ini. Belum ada yang mengajukan permohonan. Syarat untuk mendapatkan bantuan peremajaan, perkebunan harus tergabung dalam kelembagaan kelompok tani yang sudah terdaftar di Sistem Informasi Pertanian atau tergabung dalam koperasi yang sudah berbadan hukum. Boleh juga dalam bentuk lain seperti Gapoktan yang legalitasnya jelas. Sangat ironi, pada periode Januari hingga Agustus 2021, industri kelapa sawit sudah berkontribusi devisa kepada negara hingga 26,3 miliar US dollar atau setara dengan 380 triliun rupiah. Di saat yang sama, rakyat menjerit akan tingginya harga minyak goreng. Suplai CPO yang terbatas menjadi alibi yang menyebabkan gangguan pada rantai distribusi supply chain industri minyak goreng. Harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit di Kabupaten Muratara dalam 3 bulan terakhir mengalami kenaikan, hingga kini tembus Rp2.900 per kilogramnya. Kenaikan ini pun disambut bahagia oleh para petani sawit karena baru pertama kali mereka merasakan harga sawit di atas Rp2.000. Dengan harga sawit mencapai Rp2.900 per kilogram, membuat petani sangat terbantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut salah satu petani sawit, 1 kali panen buah sawit dari lahan seluas 1 hektar bisa menjual buah sawit 400 kilo dalam setengah bulan. Sama sedikit, baru sedikit. Oh, baru sedikit ya. Oh. Jadi sempat sampai 3.000 kan? Sempat barangkali. Oh. Dapat berapa? Tidak tentu. Ini tuh baru habis istilah trek. musim trek. Baru ujung treknya sekarang. Oh, lagi ujung ya? Ujung trek. Jadi berapa Mang dapat Mang? Ini sehektar itu? Lebih kurang. Sekali panen. Ya, kadang-kadang tuh baru ini udah agak banyak. Kemarin tuh 4,6 ton. Petani berharap agar harga sawit dapat tetap stabil karena mayoritas masyarakat Muratara banyak pindah ke tanaman sawit
karena buah sawit sangat menjanjikan di masa pandemi. Naiknya harga minyak goreng ternyata berbanding lurus dengan harga sawit yang naik mencapai Rp3.000 per kilogramnya. Kenaikan ini pun mendapatkan respon positif dari para petani dan pengepul. Harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit di Desa Karya Mulia, Kota Prabu Muli mengalami kenaikan yang cukup signifikan seiring dengan melonjaknya harga minyak goreng di pasaran. Salah seorang pengepul biji sawit asal Desa Karya Mulia, Kota Prabu Muli mengaku prospek ke depan untuk perkebunan sawit makin tahun kian membaik. Hal itu terbukti dengan harga biji sawit yang menembus angka Rp3.000 per kilogramnya atau naik sekitar 100% dibandingkan tahun lalu, yakni sebesar Rp1.200 per kilogramnya. Pengepul sekaligus petani sawit mengatakan kenaikan harga buah sawit dimulai sejak 6 bulan lalu dan menurutnya penyebab kenaikan tersebut akibat kabar jika pemerintah sudah mengolah buah sawit menjadi energi terbarukan seperti biosolar. Nah, untuk tahun 2021 ini bisa mencapai 3.000 lebih per kilo. Jadi dibandingkan tahun-tahun lalu kenaikan sangat bagus lah ibaratnya kan. Dari bulan berapa itu? Dari bulan hampir 6 bulan yang lalu lah sudah. Betul ya, harga naik terus. Apa tuh penyebab kalau ada sebagai petani? Kayak penyebab dengar-dengar nih. Dengar-dengar katanya kan sudah diolah oleh Pertamina jadi apa? Biosolar apa pun. Untuk harga di tingkat petani, Haryono mengaku bervariasi yakni sekitar Rp2.200 hingga Rp2.400 per kilogramnya tergantung kualitas buah. Di tengah melambungnya harga minyak goreng, permintaan TBS kelapa sawit juga ikut-ikutan meningkat. Sementara jumlah petani kelapa sawit di Desa Karya Mulia tidak bertambah karena banyak beralih fungsi menjadi kebun karet. Seharusnya turunnya pasokan minyak sawit dunia seiring dengan turunnya produksi sawit Malaysia merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk mengendalikan pasar dunia. Adanya kenaikan permintaan CPO untuk pemenuhan industri biodiesel seiring dengan penerapan kebijakan B30 dapat menjadikan Indonesia sebagai produsen sawit dengan skala besar sebagai pemimpin pasar. Sehingga sudah saatnya negeri ini mengendalikan isu sawit yang selama ini dibuli beberapa negara luar karena persoalan lingkungan. Bahkan ada yang sampai mengkampanyekan memboikot sawit Indonesia dan berkonflik di perdagangan internasional.